Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Vera. Dan di video kita kali ini kita akan membahas tentang rangkuman semua dokumen yang dibutuhkan untuk persiapan menikah dan tinggal di Indonesia. Jadi stepnya dari awal, dari A sampai Z, dokumen untuk WNI dan WNA. Siapkan alat tulisnya dan simak baik-baik ya. Tapi sebelum saya lanjut menjelaskan tentang hal tersebut, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, di-like, share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Jangan lupa juga komen ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Vera. Dan di video kita kali ini kita akan membahas tentang rangkuman semua dokumen yang dibutuhkan untuk persiapan menikah dan tinggal di Indonesia. Jadi stepnya dari awal, dari A sampai Z, dokumen untuk WNI dan WNA. Siapkan alat tulisnya dan simak baik-baik ya. Tapi sebelum saya lanjut menjelaskan tentang hal tersebut, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, di-like, share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Jangan lupa juga komen ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Terima kasih. Nah teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, saya akan menjelaskan tentang rangkuman dokumen yang dibutuhkan dari proses awal hingga akhir, mulai dari pengajuan visa sosial budaya, pembuatan CNI di kedutaan besar, ini syarat untuk menikah, izin untuk menikah ya, Certificate of No Impediment, jadi sertifikat bebas halangan. Yang ketiga, proses dokumen di KUA, dan yang keempat, KITAS atau untuk izin tinggal terbatas ya setelah menikah. Nah teman-teman, untuk menikah dengan WNA, dokumen yang perlu kita siapkan baik dari pihak kita maupun pihak WNA sendiri sebenarnya tidak rumit, dan meskipun agak banyak, tapi ya kalau kita jalani, kita bisa memanage waktu, kemudian kita tahu strateginya step by stepnya seperti apa, saya rasa tidak serumit itu. Jadi yang penting siapkan mental, siapkan kesabaran, dan siapkan juga niat yang mantap. Teman-teman, dokumen yang dibutuhkan untuk WNA antara lain paspor. Dalam hal ini kita butuh cover paspornya karena kita mau pakai untuk urus visa sosial budaya ya. Jadi cover paspornya, kemudian halaman yang berisi tentang data WNA, kemudian visanya nanti kalau sudah ada visa. Tapi ini yang dibutuhkan ya dari segi paspor. Kemudian tiket pulang pergi ya dari negara asal, kemudian surat pernyataan bank atau rekening koran. Jadi rincian transaksinya di minimal 3 bulan terakhir di bulan pendaftaran visa atau bulan sebelum kedatangan ke Indonesia ya. Kemudian surat keterangan single kalau di Mesir, karena suami saya orang Mesir, itu namanya Qid Fardi. Lalu KK atau KSK di dokumen Indonesia, kalau di negara suami saya di Mesir disebutnya Qid Aili. Jadi butuh KK juga ya, keterangan single, KK, dan KTP. Meskipun ada paspor, tetap juga sertakan KTP. Lalu ada akte lahir, ijazah, KTP orang tuanya, bapak ibu. Kalau misalkan ada orang tua yang sudah meninggal, salah satu atau keduanya, bisa menggunakan surat keterangan kematian. Lalu CNI, lalu foto 3x2 3 lembar, sedia juga 4x6 3x4 untuk background yang berbeda-beda lebih baik ya. Jadi background biru, merah, dan putih. Lalu butuh perjanjian pranikah atau prenup, dan nanti ada buku nikah. Kalau kita sudah dapat buku nikah ya. Dan dari WNI sendiri kita membutuhkan KTP, akte, KK,
surat pernyataan bank atau rekening koran minimal 3 bulan terakhir. Nah, ini opsional karena tadi saya sudah menyebut untuk dokumen WNA juga perlu rekening koran atau surat pernyataan bank. Kalau kita sudah mau pakai yang punya WNA, kita nggak perlu lagi menyediakan yang punya kita sebagai sponsor. Seandainya kita mau pakai punya kita atau mau buat jaga-jaga keduanya, mau kita lampirkan juga tidak apa-apa. Satu cukup ya. Dan ijazah terakhir, kemudian foto jangan lupa segala ukuran, segala warna ya, 3x2, 4x3, 4x6, sebanyak masing-masing 3 atau 4 lembar. Kemudian ada surat domisili yang diurus di kelurahan, surat keterangan single diurusnya juga di kelurahan. Kalau single, kalau misalkan statusnya sudah cerai, jadi ada pakai surat cerai atau akte cerai ya yang didapat dari pengadilan. Kemudian ada N1, N2, N4 dan surat pengantar untuk menikah dari RT RW. Itu diurusnya di RT atau RW atau Pamong atau Kades atau lurah, instansi yang terkait di wilayah tempat tinggal teman-teman. Nah, jangan lupa kalau semuanya sudah kita siapkan ya, sambil lalu cari penerjemah tersumpah. Karena kita butuh sekali jasa penerjemah tersumpah untuk step selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk like dan share jika menurut teman-teman informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.